Ya, selamat pagi untuk kita semua. Saya eh, mewakili dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang flotasi atau konsentrasi flotasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi flotasi. Flotasi adalah proses pemisahan mineral secara psikosemikal yang memanfaatkan perbedaan sifat permukaan antara mineral berharga dan mineral pengotor. Permukaan mineral yang bisa menempel pada gelembung udara dan tidak suka dengan air disebut hidrofobik, sementara sifat sebaliknya disebut hidrofilik. Nah, setelah saya menjelaskan tentang definisi, kita lanjut ke gambar tentang prinsip kerja flotasi. Diilustrasikan dalam gambar berikut. Penjelasannya adalah umpan yang akan diolah berupa pulp atau lumpur dimasukkan ke dalam tangki atau sel flotasi. Tangki dilengkapi dengan agitator atau pengaduk yang terintegrasi dengan pipa untuk menginjeksi udara, sehingga timbul gelembung udara di dalam pulp. Mineral yang bersifat hidrofobik akan menempel pada gelembung udara, kemudian terangkat menuju permukaan menjadi buih atau mineralis froth. Sedangkan mineral hidrofilik tetap tinggal di dalam pulp. Contoh pabrik yang mengaplikasikan proses flotasi adalah PT Freeport Indonesia atau PTVI dan PT New Mode Nusa Tenggara PTNNT untuk merecover tembaga. Berikutnya adalah regen yang digunakan. Selama proses berlangsung, gelembung udara harus kuat dan stabil untuk membawa serta mineral hidrofobik ke permukaan pulp, sehingga diperlukan beberapa bahan kimia untuk mencapai kondisi tersebut yang dinamakan dengan regen flotasi. Regen-regen yang digunakan adalah A, atau yang pertama kolektor, merupakan senyawa organik yang digunakan untuk mengubah mineral tertentu bersifat hidrofobik sehingga dapat menempel pada gelembung udara. Kolektor ditambahkan ke dalam pulp dan waktu yang diperlukan untuk teradsorpsi ke permukaan mineral dinamakan dengan conditioning period. Contoh kolektor adalah saxanthrace dan dithiophosphate atau aeroflot kolektor. Yang kedua, Froder. Regen ini ditambahkan untuk menurunkan tegangan permukaan pada interface air udara sehingga membentuk gelembung yang relatif lebih stabil, juga meningkatkan kinetika flotasi. Contoh Froder adalah metil isobutyl karbinol atau MEBC. Yang ketiga, regulator atau modifier. Penambahan regulator berfungsi untuk meningkatkan kinerja kolektor menjadi lebih selektif terhadap mineral tertentu. Regulator dibagi menjadi 3 jenis, yaitu aktivator, depresan, dan pH modifier. Aktivator berfungsi untuk memperbesar daya adsorpsi kolektor. Depresan digunakan untuk meningkatkan selektivitas proses flotasi dengan cara mengurai adsorpsi kolektor pada mineral tertentu sehingga tetap bersifat hidrofilik, sehingga pH modifier berfungsi untuk mengontrol pH pulp agar didapatkan kondisi yang optimal. Jenis flotasi yang pertama itu berdasarkan prosesnya. A. Flotasi bulk. Flotasi ini dilakukan untuk biji yang memiliki sekelompok mineral berharga sehingga dihasilkan konsentrat yang terdiri sekelompok mineral berharga tersebut dengan kadar yang lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi konsentrat yang terbentuk hanyalah satu jenis. Yang kedua, flotasi diferensial.
Jenis flotasi ini adalah proses lanjutan dari flotasi bulk. Setelah didapatkan konsentrat pada flotasi bulk, dilakukan kembali proses flotasi yang kemudian akan menghasilkan konsentrat dengan kandungan satu jenis mineral berharga, yang kadarnya pun lebih tinggi daripada konsentrat bulk. Misalnya ada 3 kelompok mineral berharga dalam konsentrat bulk, maka konsentrat yang dihasilkan pada flotasi diferensial terdiri dari 3 jenis dengan kandungan masing-masing satu mineral berharga. Yang ketiga, flotasi selektif. Sama-sama terdiri dari kelompok mineral berharga, tapi yang membedakannya dengan flotasi bulk adalah pada konsentrat yang dihasilkan. Mineral berharga dalam flotasi selektif sudah terpisah dalam masing-masing konsentrat, sama seperti pada konsentrat yang dihasilkan dalam jenis flotasi diferensial dihasilkan dalam jenis flotasi diferensial. Terus yang kedua itu flotasi berdasarkan sel flotasinya. Yang pertama, flotasi mekanik. Shaft dan impeller terletak di tengah mesin. Udara akan dimasukkan melalui shaft dan didispersikan ke permukaan melalui impeller. Jenis ini terdiri dari 2 macam berdasarkan proses aerasinya, yaitu induksi dan blower. Dikatakan induksi apabila air masuk secara manual tanpa adanya bantuan mesin dengan memanfaatkan perbedaan tekanan antara di dalam sel atau di udara. Sedangkan proses aerasi pada tipe blower memanfaatkan media blower. Ini gambar dari mesin mekanik flotation. Yang kedua, flotasi pneumatik. Tidak ada impeller dan bekerja dengan mengkompres udara untuk agitasi atau deplug aerator. Yang ketiga, flotasi kolom. Flotasi dilakukan di dalam sebuah kolom, sementara proses conditioning dilakukan di luar sel. Tidak ada bagian yang bergerak pada flotasi kolom ini. Udara dihembuskan dari bawah. Ini contoh gambarnya. Lanjut, faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu pH. Proses flotasi paling memungkinkan dilakukan pada media yang bersifat basah, karena kebanyakan kolektor seperti sackhead stabil dalam kondisi tersebut. Selain itu, kondisi basah juga dapat meminimalisir korosi pada tangki. Nilai kritis pH untuk menghasilkan pemisahan yang optimal bergantung pada sifat alam dari mineral, jenis kolektor dan dosis yang digunakan, serta temperatur proses. Contoh penggunaan 50 mg per 1 yodium aeroflot dengan nilai pH put 8 akan menyebabkan mineral kalkopirit akan terapung dan terpisah dari galena dan pirit. Yang kedua, ukuran partikel. Ukuran partikel tidak hanya berhubungan dengan derajat liberasi atau lihat pada glosarium, tapi juga kemampuan untuk mengapung, floatability. Gelembung udara memiliki batas ukuran partikel yang dapat diapungkan, umumnya antara 5 dan 300. Yang ketiga, densitas put. Faktor ini penting untuk menentukan ukuran serta jumlah sel flotasi yang diperlukan dalam pabrik. Yang keempat, waktu conditioning dan flotasi. Dibutuhkan data eksperimen untuk menetapkan waktu optimum yang dibutuhkan untuk menghasilkan konsentrat dan tailing proses. Waktu flotasi tergantung pada ukuran partikel serta reagen yang digunakan. Selain itu, dengan mengetahui waktu flotasi dapat ditentukan kapasitas pabrik. Saya rasa itu saja, sekian. Terima kasih dari presentasi dari kelompok 5. Saya sebagai yang mewakili. Minta maaf bila ada kesalahan penyebutan atau ada beberapa kekeliruan. Mohon dimaklumi. Selamat pagi.